adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak, namun lebih pendek daripada gelombang radio. Nama inframerah sendiri berasal dari bahasa Latin, infra yang berarti di bawah, dan merah yang merupakan warna dengan panjang gelombang terpanjang dalam spektrum cahaya tampak. Jadi, inframerah berada di bawah warna merah dalam spektrum elektromagnetik. Nah, teman-teman tahu gak sih bahwa sinar inframerah ini dihasilkan oleh getaran atom-atom dalam suatu molekul, dan ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi yang khas, yaitu yang masih berada dalam inframerah. Sinar inframerah ditemukan oleh Sir William Herschel, yaitu seorang astronom asal kerajaan Inggris yang pada saat itu ia sedang melakukan penelitian mencari penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi pencahayaan atau kecerahan gambar matahari dalam tata surya teleskop. Sifat-sifat sinar inframerah. Yang pertama, tidak terlihat oleh mata manusia. Inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya tampak, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Yang kedua, dapat dirasakan sebagai panas. Nah, ketika radiasi inframerah mengenai kulit kita, energi radiasi tersebut diserap oleh kulit dan diubah menjadi panas, sehingga kita merasakannya sebagai sensasi hangat. Yang ketiga, dapat menembus beberapa bahan. Nah, inframerah dapat menembus beberapa bahan seperti plastik, kaca, dan air, namun tidak dapat menembus logam. Yang keempat, dapat dipantulkan. Nah, inframerah dapat dipantulkan oleh permukaan benda seperti cermin. Inframerah memiliki banyak sekali aplikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang industri. Beberapa di antaranya adalah dalam bidang komunikasi. Nah, contoh manfaat inframerah dalam bidang komunikasi yaitu yang pertama ada remote control. Sinyal inframerah digunakan untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektronik seperti TV, AC, dan audio. Selain itu, yang kedua ada komunikasi data jarak dekat. Nah, inframerah digunakan dalam teknologi seperti Bluetooth untuk transfer data antar perangkat. Nah, selain itu ada manfaat inframerah dalam bidang medis. Yang pertama ada terapi panas. Inframerah ini digunakan untuk memberikan terapi panas pada otot yang tegang atau sendi yang sakit. Yang kedua ada pemeriksaan medis. Inframerah digunakan dalam berbagai alat medis seperti termometer tubuh, kamera inframerah untuk mendeteksi peradangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat sinar inframerah dalam bidang industri. Yang pertama ada pengeringan. Inframerah ini digunakan untuk mengeringkan cat, tinta, dan bahan lainnya. Lalu yang kedua ada pemanasan. Inframerah digunakan untuk memanaskan berbagai jenis bahan dalam proses produksi. Lalu yang ketiga ada pengujian non-destruktif. Inframerah ini digunakan untuk memeriksa cacat pada bahan tanpa merusak bahan tersebut. Lalu selanjutnya ada dalam bidang militer. Nah, manfaat inframerah dalam bidang militer ini yang pertama ada kacamata penglihatan malam. Kacamata ini menggunakan sensor inframerah untuk melihat dalam kondisi gelap. Lalu yang kedua ada rudal pencari panas.
Rudal ini mencari target berdasarkan panas yang dipancarkan oleh target yang terdeteksi oleh sensor inframerah. Lalu, yang terakhir ada dalam bidang astronomi, yaitu teleskop inframerah. Nah, teleskop ini digunakan untuk mengamati benda langit yang memancarkan radiasi inframerah, seperti bintang yang dingin dan galaksi yang jauh. Nah, selain inframerah ini memberikan manfaat untuk kita, namun inframerah ini dapat memberikan dampak negatif untuk kita. Yang pertama, luka bakar. Nah, secara umum, radiasi inframerah dianggap aman bagi manusia. Namun, paparan terhadap radiasi inframerah dalam intensitas yang sangat tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan luka bakar. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, kanker kulit ini dikarenakan sinar inframerah bisa merusak pigmentasi kolagen, sehingga memunculkan flek hitam sebagai tanda awal permulaan sebagai munculnya kanker kulit. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan retina. Nah, karena sinar inframerah ini dapat menembus retina. Lalu yang terakhir, dapat menimbulkan penuaan dini di diri kita. Jika terlalu sering terpapar oleh sinar inframerah, itu juga dapat menimbulkan penuaan dini loh. Nah, segitu aja penjelasan dari aku mengenai materi gelombang elektromagnetik, lebih tepatnya tentang sinar inframerah. Terima kasih.